Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul The Curse Dead Man Pray. Cerita dimulai di sebuah apartemen. Kim Jung Hyun dibunuh dengan digigit oleh orang yang tidak dikenal. Setelah diinvestigasi oleh kepolisian, diketahui Jung Hyun adalah karyawan perusahaan farmasi Seung Il. Dan yang membunuh adalah orang yang sudah mati 3 bulan sebelumnya. Im Jin Hye diajak wawancara oleh Park Yong Ho yang mengaku pelaku pembunuhan Jung Hyun dengan menggunakan mantra manipulasi mayat. Yong Ho memberitahu akan membunuh Kim Min Seop, direktur farmasi Seung Il. Setelah itu akan membunuh direktur utama farmasi Seung Il, Lee Sang In. Yang terakhir akan membunuh presiden direktur farmasi Seung Il bernama Byun Seung Il. Untuk menghentikan pembunuhan hanya dengan cara Seung Il meminta maaf secara tulus dengan disaksikan Jin Hye. Diketahui ternyata Yong Ho adalah mayat yang dimantrai. Ketua polisi Song Jun menyelamatkan Jin Hye, istrinya yang disandera oleh Yong Ho. Profesor Jung Hoon menjelaskan bahwa lambang mantra mayat hanya digunakan oleh ahli mantra dari Indonesia yang dikenal dengan nama dukun santet. Diberitakan ada politisi membayar dukun santet untuk mengutuk lawan politiknya. Perusahaan farmasi Seung Il bekerjasama dengan perusahaan Amerika melakukan penelitian racun kerang paralitik untuk senjata kimia. Perusahaan melakukan uji klinis kepada manusia. Yong Ho bertugas merekrut orang-orang miskin untuk uji klinis agar tidak terjadi tuntutan saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tiba jadwal pembunuhan yang pertama. Perusahaan farmasi Seung Il dijaga ketat pasukan polisi dan juga hadir banyak wartawan. Mayat yang sudah dimantrai yang cukup banyak menyerbu ke perusahaan. Polisi dibuat kewalahan karena meski ditembak dan terjatuh dari lantai yang tinggi, tetapi tetap dapat bisa bangkit dan berlari menerobos perusahaan. Para mayat berhasil mengejar direktur Min Seop dengan menggunakan mobil taksi. Akhirnya, para mayat berhasil membunuh Min Seop. Sung Jun terkena racun kerang paralitik dari para mayat saat sedang menyelamatkan Min Seop. Setelah melihat kematian Min Seop, Lee Sang In menemui presiden direktur untuk meminta Seung Il meminta maaf kepada para korban uji klinis. Tetapi permintaannya ditolaknya dan diolok oleh Byun Myung, putri Seung Il yang ingin menjadi pimpinan perusahaan farmasi Seung Il. Sang In yang merasa bersalah atas insiden uji klinis yang menyebabkan kematian dan terlukanya para polisi yang berusaha melindunginya. Sang In melakukan bunuh diri di kantornya. Jin Hye memeriksa gedung yang pernah dipakai untuk uji klinis setelah teringat perkataan Profesor Jung Hoon. Agar mantra mayat berhasil harus dilakukan di tempat meninggalnya mayat. Jin Hye dibantu rekannya tidak berhasil menemukan dukun santet, tetapi justru dikejar oleh para mayat. Beruntung So Jin datang membantu Jin Hye dan rekannya mengalahkan para mayat dengan kemampuan So Jin. So Jin memiliki kemampuan untuk memanipulasi tubuh dengan menyentuhnya atau juga bisa menggunakan foto, nama, dan benda milik korban. So Jin sempat mengasingkan diri, belajar mengontrol kekuatannya ke negeri Jepang dan negeri Cina. So Jin bersama Profesor Jung Hoon dan tim memeriksa kembali gedung uji klinis. Ditemukan simbol mantra tertulis tidak ada. So Jin menghapus mantra dan ditemukan jalan yang disembunyikan. Jin Hye dipanggil farmasi Seung Il untuk wawancara permintaan maaf presiden direktur. Pil Sung memberitahu Jin Hye hasil temuannya bahwa karyawan magang yang bernama Jessie adalah korban uji klinis yang saat ini dia adalah mayat yang dimantrai. So Jin menemukan dukun santet yang menjadi dalang membangkitkan mayat dengan mantranya. So Jin berhasil melumpuhkan dukun santet dengan menggunakan kemampuannya menyentuh wajah dukun santet. Jessie yang mengejar presiden direktur hendak membunuhnya mendadak berhenti setelah dukun santet berhasil dilumpuhkan.
Tetapi Mi Young membunuh presiden direktur dengan memberi racun kerang paralitik kepadanya. Mi Young ditangkap polisi setelah perbuatan membunuh presiden direktur Seung Il diungkap oleh Jin Hee. Jin Hee dan So Jin menemui kembali Mi Young yang lolos dari pengadilan karena kurangnya bukti dan mengatakan bahwa Mi Young harus meminta maaf kepada para korban uji klinis karena Jin Hee dan So Jin memiliki foto, nama, dan barang milik Mi Young. Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya. Dukung channel kami dengan klik subscribe. Terima kasih.